solusi anti rugi ya, cara pinjam uang di pinjol agar tidak terjebak bunga tinggi. Nah ini perlu teman-teman perhatikan, yang namanya pinjol itu kan ada puluhan bahkan ratusan ya. Jadi kamu bingung ya, mana sih yang paling rendah bunganya supaya tidak terjebak, apalagi ada biaya-biaya tersembunyi yang kamu tidak tahu ya. Tahunya itu nanti setelah angsuran atau kredit macet. Nah gitu ya. Oke, jadi perlu kamu lakukan beberapa hal ya teman-teman. Nah jadi di sini pahami dulu ya resiko pinjol itu. Pinjol itu kan ada dua ya teman-teman, pinjol ilegal dan pinjol legal. Sedangkan pinjol yang legal itu kan selalu ada yang namanya bunga dan biaya layanan. Sedangkan pinjol ilegal itu ada yang namanya bunga harian bisa di atas 1% dan biasanya penagihannya juga kasar ya. Jadi teman-teman kuncinya itu pilih pinjol resmi OJK, itu yang pertama yang perlu dipahami ya. Lalu gimana caranya supaya pinjam uang di pinjol supaya aman, tidak terjebak bunga tinggi? Oke, jadi yang pertama kamu perlu lakukan yaitu ini, pilih pinjol legal OJK ya. Karena kenapa? Yang namanya pinjol legal OJK itu bunga maksimalnya hanya 0,4% per hari ya teman-teman, berdasarkan aturan API. Contohnya apa? Contohnya kayak Julo, Kredit Pintar, Indodana, Aku-Laku, dan pinjol sejenis ya. Oke. Lalu yang selanjutnya itu kamu pinjam sesuai kebutuhan ya dan kemampuan bayarmu. Jangan kamu mampunya bayar 500.000 per bulan, kamu pinjamnya 1 juta per bulan. Oke, terlepas kamu nanti di sini punya limit misalnya 3 juta, tapi kamu butuh dananya cuma 1 juta, ya udah kamu juga pinjamnya hanya 1 juta. Jangan kamu lebihkan, pinjam sesuai dengan kebutuhanmu. Oke, dan itu pun kalau urgent ya. Karena kenapa? Karena yang namanya utang itu jangan lebih dari 30% dari penghasilanmu ya. Nanti kamu repot sendiri kalau sudah melebihi dari penghasilan ya, utangmu 30%. Itu maksimal ya teman-teman. Oke. Lalu yang ketiga, supaya tidak terjebak bunga tinggi, pastikan kamu itu pilih tenor yang pendek, yaitu 1 sampai 3 bulan saja ya. Yang 6 sampai 12 nggak usah dipilih. Kenapa? Karena semakin panjang tenornya, itu total bunganya kalau ditotal secara akumulasi itu jauh lebih besar ya teman-teman. Oke, nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, perhatikan ya teman-teman, kalau kamu sudah mengajukan seperti ini, sebelum kamu klik ajukan pinjaman, kamu lihat nih, misalnya di sini saya pinjam 600.000 gitu ya. Jadi berapa sih yang saya kembalikan dalam 30 hari ke depan? 666.000. Nah di sini kamu cek bunganya berapa, adminnya berapa, preminya berapa gitu ya. Jadi kita tahu dengan jelas gitu ya. Oke, jangan cari pinjol yang tidak jelas, artinya tidak transparan gitu. Tahu-taunya pinjam sekian, nanti angsurannya sekian. Tapi di dalam angsuran itu tidak dijelaskan berapa bunga, berapa admin, berapa premi, berapa biaya lainnya gitu ya. Oke, nah itu. Nah yang kelima, hindari gali lubang tutup lubang. Misalnya kamu sedang macet nih di pinjol A, jangan sampai kamu itu buka akun di pinjol B untuk bayar di pinjol B A gitu ya. Oke, nanti artinya kamu akan membuka hutang baru di tempat lain. Jadi nanti artinya kamu banyak titik hutang ya. Bisa nanti akun C, akun D, dan seterusnya. Karena emang hutangmu jadi beberapa tempat. Itu jangan ya. Kalau bisa ya kamu carilah tambahan income ya, dengan cara online, jadi affiliate, atau mungkin bisa jadi YouTuber ya. Oke, itu yang bisa kita lakukan selain dari pekerjaan utama kita ya, karena bisa online dan bisa dilakukan dari rumah. Nah yang keenam, supaya tidak kena bunga terjebak tinggi, ya kamu bisa lunasi lebih cepat ya. Oke, jangan lebih dari tanggal jatuh temponya, karena nanti selain bunga ya kamu tentunya ada denda. Denda itu biasanya harian ya. Oke, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, kamu catatlah istilahnya tanggal jatuh temponya ya, supaya tidak kelewat. Karena kalau kelewat nanti ya otomatis kamu kena denda sama skor kreditmu buruk ya. Jadi juga semakin sulit pinjam di tempat lain. Oke gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya ringkas singkatnya seperti ini, yaitu yang pertama gunakan pinjol resmi, yang kedua ajukan pinjaman sesuai kebutuhan, yang ketiga pilih tenor singkat 1 sampai 3 bulan, yang kelima keempat cek simulasi cicilan dan bunganya berapa, harus transparan. Yang terakhir bayar tepat waktu ya, kalau bisa lebih cepat gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa lebih aman ya, tidak terjebak bunga tinggi. Nah kalau bisa jauh lebih, utang itu jauh lebih penting. Terima kasih.